Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, mudah-mudahan yang jawab salam semangat sing enggal ka Mekah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau hayang ka Mekah. Ini haja-haja nurutan. Tahun kemarin ada jemaah yang jawabnya semangat 7 hari ke Mekah. Lantaran Gus daftar. Daftar mah saya kudu kan digorowokan aja. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mara Ibrahim ibn Adham bisuki Basrah fajtama'a ilayhi an-nas faqalu lahu ya Aba Ishaq ma lana nad'u fala yustajabu lana limadha qala li anna qulubakum qad matat bi asrati asya arabtum Allah ta'ala wa lam tu'adu haqqa alimtum annakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnata qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bi akaltum ni'matallah wa lam tu'adu syukraha qultum inna asy-syaitana adukum wa wafaqtumuh qultum innal jannata haqqun wa lam tastaybulaha qultum inna nar haqqun wa lam tahribu minha qultum innal mauta haqqun wa lam tastaybulahu idza intabahtum minan naum sataqultum yawmin nas wa nasaitum yawmikum wa dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Artinya Ibrahim bin Adham pergi ke pasar Basrah, kumpul jemaah seperti ini. Ada yang bertanya pertanyaan yang mirip dengan kita. Wahai ayah Ishaq, sering saya berdoa, kenapa doa saya tidak dikabul? Dijawab oleh Ibrahim bin Adham, yang menyebabkan doamu tidak dikabul karena 10 perkara yang mematikan hati. Kenal Allah, tidak tunaikan hak Allah. Cinta Rasul, tidak mencontoh sunnahnya. Sering baca Quran dengan suara indah, tidak mau mengamalkannya. Makan nikmat Allah, tidak mau mensyukurinya. Kau katakan setan musuh, tiap hari sepakat dengannya. Kau katakan surga benar, tapi kau tidak kejar. Kau katakan neraka benar, tapi tidak lari. Kau katakan mati itu pasti, tapi tidak mempersiapkan bekalnya. Bangun tidur ingat dosa orang, lupa dosa sendiri. Sering kau makamkan jenazah tetanggamu yang baru meninggal, tapi kau lupa akan dapat gilirannya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur penuh keberkahan. Amin. Yang belum ke Mekah diberikan kesempatan rezeki mudah supaya bisa ke Mekah. Anak-anak ibu jadi ulama-ulama masa depan. Kalian yang akan menjadi ulama-ulama masa depan. Mungkin kami orang tua tidak bisa menyaksikan kesuksesan kalian, tapi kalian nanti yang bertanggung jawab terhadap umat ini. Ya Allah, ya Rabbi, berikan kecerdasan semua yang hadir di sini agar menjadi pembela agamamu. Jangan biarkan umat ini terus ditindas. Jangan biarkan umat ini terus saja merasakan kesulitan gara-gara maaf orang-orang ingkar yang terus merongrong umat Islam ini. Amin. Tidak enak kalau saya ceramah tapi masih ada yang belum kenal. Nama saya Cecep Maulana, dikenal Ustaz Odong-Odong. Kenapa saya dipanggil Ustaz Odong-Odong? Karena dulu saya pernah jadi penarik beca. Saya cari nafkah dengan mengayuh beca anak, namanya beca odong-odong di Lapang Tegalega, Bandung. Dulu saya pengusaha Pak,
Usaha saya dibangkrutkan Allah. Saya punya utang yang banyak. Satu yang terpikirkan, saya tidak mau mati meninggalkan hutang. Makanya saya jual aset-aset. Rumah saya di Antapani jual untuk bayar hutang. Mobil saya Bu, Soluna, jual untuk bayar hutang. Motor saya Honda Pak, jual untuk bayar hutang. Laptop saya Bu, Lenovo, jual untuk bayar hutang. Istri saya lagi duduk di kursi. Astagfirullahaladzim. Istri saya sabar jual juga. Porsinya dijual. Istrinya ya suruh sabar. Satu kata yang membuat saya berderai air mata ketika dia mengatakan satu kalimat kepada saya, ibu-ibu, ayah, rumah sudah tidak ada, mobil sudah tidak ada, motor sudah tidak ada, laptop sudah tidak ada, tapi ayah harus tahu cinta mama tetap ada. Yang lagi sulit kondisi begini, tampak melotot sama suami. Pagi sudah dikali. Berkat stabit ya, kayak dia. Kepada jatuh aja boleh berjalan. Videonya, video. Oh, siap. Saya sambil meneteskan air mata. Ketika saya tanya istri saya, Mama, kenapa Mama bisa sabar dikasih miskin? Kenapa Mama bisa sabar dikasih susah? Satu katamu yang diungkapkan istri saya yang membuat saya nangis. Kenapa dia bisa sabar dikasih miskin? Kenapa dia bisa sabar dikasih susah? Katanya kagok. Saya lagi minum langsung muncrat. Kagok. Kagok apa mah? Kagok dijodohkan Allah. Itu ibu geger kondisi corona kia teh ulah loba ambak-ambakan. Bilang weh sama suami kagok. Kagok dijodohkan Allah. Maka mulai dari sekarang persiapkan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ya. Ittaqullah wattaqullah, bertakwalah dan bertakwalah. Di tengahnya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang harus dilakukan untuk hari esok. Rencana, maaf, pernah nggak habis isya sebelum tidur kita bilang begini ke diri hati, bangun jam 2 mau tahajud, nggak pakai beker, benar-benar bangun jam 2. Pernah nggak? Itu yang namanya rencana. Kita kasih rekaman di otak, bangun tapi nggak ada rencana, maaf, nggak ada waktu buat tahajud. Sering kali kita lambat. Kalau dipanggil presiden tepat waktu, ibu sok dipanggil Pak Jokowi Senin, Jumat ke saya di Jakarta. Kerudung hanyut gelap. Mempersiapkan yang terbaik buat apa? Ketemu presiden. Tapi ketemu Allah sering kali kita lambat. Lohor setengah kilo, asar genap kurang sabarapa, ya takutnya bisa maghrib 7 kurang 5, subuh pagi itu sholat duha. Ya udah tuh, nggak apa-apa sama dinten duha. Ada transisi video tadi, abdi badannya nanti kok. Kan ya, mau dilihat ya, tapi terkait videonya. Rencanakan mulai dari sekarang. Abdi kan langsungnya. Begitupun Bu, maaf, kaya, ingin kaya,
Harus ada rencana. Saya waktu narik beca odong-odong, air mata saya menangis ya Allah. Cecep kamu umroh ya Allah. Ibu kalian susu Pak. Diikat sebeca odong-odong diisi 500 perak. Umroh ya Allah. Kita cengkelengan untuk minum-minum. Tapi Cecep diberangkatkan ke tanah suci. Waktu saya narik beca Bu, sampai siang tidak ada satu anak pun yang naik. Istri saya ngasih semangat, ayah baca doa ini. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Saya baca doa itu. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya nggak itu amat sih. Begini berarti. Cuma 5 detik setelah baca doa, ibu-ibu teriak, "Mam! Mam!" Langsung direm. Becaknya mundur. Tapi semakin mundur suara si ibu semakin kencang. "Mam! Tong lewat mereka dia!" Udah aing bukannya dapat rezeki dicairkan. Cecep tidak marah. Cecep menandang untuk melewati kami. Tapi Cecep berdoa khusus kepada si ibu yang menyarikan. Ya Allah, mudah-mudahan si ibu yang menyarikan kita umroh dunia. Kalau ibu sakit hati, doakan yang menyakiti ibu dengan doa terbaik, karena nanti ibu akan mendapatkan doa itu. Ya Allah, berangkatkan si ibu dengan ya Allah, umroh ya Allah, ya Allah. Sampai sekarang Cecep tidak tahu si ibu itu umroh atau enggak. Salat karangaliwat. Ayah dulu jamin namanya Pak Syabi, dia punya travel umroh. Datang ke Cilokotot, kampung Cecep di Cilokotot, di Popo ibu. Pak Ustadz menyeseknya Cilokototnya banyak kursi tidur, sudah datang juga. Ibu-ibu dia bilang, Pak Ustadz, saya Herdi yang punya travel ikhlas. Bisakah Pak Ustadz membimbing jemaah Herdi, membimbing umroh? Saya sudah hubungi kiai-kiai, Pak Agil nggak bisa, beliau sibuk. Kami Pak Walid nggak bisa, beliau juga sudah ada jalan. Tolong Pak Ustadz Cecep, tanggal 10 kosong atau tidak? Izinkanlah Pak Ustadz Cecep membimbing jemaah Herdi ke tanah suci, yaitu jemaah umroh Riflah Tour. Tanggal berapa Pak? Tanggal 10. Sebentar Pak, saya lihat dulu pada kamar kosong. Udah langsung ini kita tinggalin logo kosong. Kosong, alhamdulillah. Kalau sampai tanggal 25, sebentar Pak, saya lihat dulu. Kosong. Kalau begitu jadwalkan berangkat. Nyetes air mata, Senin masih kene Pak, ngayu beca odong-odong. Jumat sudah ada di tanah suci. Minggu yang lalu Cecep masih kene Bu, narik beca odong-odong. Eta Jumat Bu, Cecep tos tawaf, tidak berhenti air mata menetes. Ini bukan mimpi ya Allah. Cecep tawaf ya Allah. Cecep ini hanya tukang beca. Cecep ini hanya tukang odong-odong. Cecep bukan tukang bubur. Udah biasanya tukang bubur. Makanya ada sinetron judulnya tukang bubur naik. Sekarang insya Allah ada sinetron baru, tukang bubur naik odong-odong. Ibu-ibu sekarang hari apa? Besok? Lusa? Nah,
Sabtu jam 5 subuh Trans TV. Insya Allah ada saya di Trans TV jam 5 subuh. Hari apa? Hari Sabtu. Jadi besok Jumat, lusa jam 5 ketemu saya. Di situ acaranya Islam itu indah. Insya Allah banyak sekali pelajaran dari acara. Terus. Nah. Makanya Dede mau jadi ulama masa depan, mau jadi ustazah masa depan. Cecep masih ingat waktu kecil ayah Cecep ngasih jodoh. Do you know what is the meaning of jodoh? Namanya bahasa Indonesia jodoh. Hah? Masa di bahasa Indonesia? Emang ada yang ngomong bahasa Indonesia di Inggris? Jodoh gitu. Bahasa Majalaya. Nah, saya berdiri di jodoh, didengarin ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ. Bahkan saya dulu sama ayah saya didaftarin ikut lomba pidato milik Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi kudu milik. Yang membuat Cecep grogi apa? Ternyata yang jadi jurinya Pak Zainuddin MZ. Kebayang nggak oleh Anda? Coba. Kita sangat mengidolakan beliau. Ketemu aja ke Semarang, dia kita ceramah. Cecep Maulana, peserta dari Bandung, Jawa Barat. Nomor 53, silakan tampil. Cecep disuruh pidato di depan Pak Kiai Haji Zainuddin MZ. Ibu, eta kukur Cecep anu katuhu, jeung anu kenca, misah. Alhamdulillah, ayo ini. Saya bilang begini di depan Pak Zainuddin MZ. Nungguan, jalan atau napas jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan hakikat puasa membentuk manusia bertakwa, intinya pengendalian diri agar kita terhindar sifat tercela, sekaligus membentuk kepekaan sosial dalam kehidupan. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Maka kalau kita balik kemasan rezeki, di sana ada hak anak yatim, janda-janda tua, nanti jompo kurang mampu. Iklan layanan masyarakat ini terselenggara kerjasama Al-Hidayah dengan Cecep Maulana. Pak Zainuddin MZ melambaikan tangan. Ini, nah, nama kamu siapa? Nanti kan daerah. Mana ngobrol mirip. Nama kamu siapa? Cecep tahu. Kamu sama dengan anak saya, Haji Fikri. Suaranya juga mirip. Sering tampil di TV mah. Saya kenal dengan beliau. Ini beliau mah. Oh, ada ini. Ngobrol dengan ini. Yang membuat saya kita. Ada apa nak? Saya ingin tahu rahasia. Rahasia apa? Rahasia sukses. Mungkin ada liriknya, ada amalan, tidak bisa. Bagaimana membisikkan kepada saya berdoa. Rahasia sukses ini, amalan ini. Bisikan kepada saya.
Eta rahasia. Wah, begitu nanti lalaunan. Apa Pak? Ikhlas. Apa Pak? Ikhlas. Apalagi Pak? Ikhlas. Gara-gara ikhlas. Jauh-jauh ke Jakarta menang ikhlas. Pulang ke Bandung, murid saya di masjid nanya, Pak Ustadz Cecep sukses ketemu Pak MT di Jakarta, apa rahasianya? Ikhlas. Apalagi Pak? Ikhlas. Apalagi Pak? Ikhlas. Eta budak kagaro Pak Ustadz bingung sarua aing ge dieu. Apa rahasianya? Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyyah min amalil akhirah wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min amalid dunya bi su'i niyyah. Betapa banyak amalan dunia jadi amalan akhirat karena baiknya niat, tidak sedikit amalan akhirat jadi amalan dunia karena jeleknya niat. Ibu pergi ke pasar, bapak pergi ke kantor, petani pergi ke sawah, buruh kerja di pabrik, karyawan kerja di suatu perusahaan. Itu amalan dunia, tapi lamun ikhlas dicatat jadi amalan akhirat. Pergi ke tanah suci, mahal biayanya. Tapi niatnya hayang dipanggil haji, hanya untuk urusan dunia, maka tidak dapat apa-apa kecuali gelar haji saja. Hati-hati itu dengannya. Makanya COVID-19 menyusahkan semua orang. Oh, jangan sedih, jangan berduka cita. Kalau kita cerdas, nah, CERDAS apa? Pinter karena itu pelajaran anak TK. Tinggal nyambung ke cerdas, ngomong CERDAS sodako, nyambung. Tapi sodako adalah kecerdasan, betul tidak? Ustadz ayo contoh cerdas teh kumaha? Kiai gaduh santri ribuan, putri kiai geus pisan. Lain wajahna hukum nu geus, naosna anu sae, makhrajna anu mantep, tapi eta putri kiai teh luar biasa keilmuanana. Keur mah geulis berilmu ramana kiai. Ilmu santri bobogoh, nu kahiji ngaranna Anas, nu kadua ngaranna Kausar, nu katilu ngaranna Ali Imran. Nu kahiji saha ngaranna? Nu kadua, nu katilu dipanggil ku kiai cenah maneh teh bogoh kasih neng. Sebagai kiai tidak keberatan punya menantu santri, tapi kudu hafal Al-Qur'an. Nantu saha ngaranna? Anas kiai. Siap dites? Siap Pak Kiai. Baca suruh Anas. Suri kakono. Lulus kalau kahiji nu kadua saha ngaran teh Kausar Pak Kiai. Baca surah Al-Kausar. Suri kakono. Nu katilu terus mundur ngehan pantau keluar. Sebab ngaranna Ali Imran. Si Anas ditanya Anas, si Kausar ditanya Al-Kausar, aing pasti ke bagian surah Ali Imran. Mending keneh mundur daripada era kusin neng. Al-Baqarah kita sama, pasti ditanya Ali Imran. Cek kiai kareka mana jam, ngecek senang kiai. Keburu dicek aman di dia mah, malah yang mau. Saha ngaran teh? Ali Pak Kiai. Ali naon? Ali hukum. Terus terkena dipanjang. Siapa pagi? Ali naon? Ali hukum. Mau mungkin jelema ngaran Ali hukum. Ali naon? Tapi kau bakal didarot. Walaupun nama saya Ali Imran, teman-teman manggil saya Kulhu. Oh, jadi nama panggilan kamu Kulhu? Menurut itu mah baca Kulhu. Lulus tidak. Eta cerdas kudu
kebagian kali jadi kulhu. Neng, sok milih kamu mana? Embu piluanan oge. Hafalan para rono. CERDAS naon? Nih, inilah saya berdiri di sini. Saya menawarkan satu program cerdas. Mohon semuanya menyimak. Jangan ada yang mundur, jangan ada yang culang cilu. Fokus. Sebab saya bermimpi mimpi yang sangat indah. Bagaimana umat yang sekarang sedang kesulitan ini bisa secara finansial hijrah, bisa lepaskan riba. Maaf, hati-hati dengan riba, Pak. Kita banyak menyepelekan, pinjam duit dilebihan, kata riba. Bosana naon aya riba teh Ustaz? Paling ringan, riba teh aya 70 tingkatan. Numpang ringan dosana teh sami berzina dengan ibunya sendiri. Naudzubillah. Tapi zaman sekarang bukan hanya Indonesia, Malaysia, Australia, sedunia sudah terpenuhi dengan riba. Dan saya sangat yakin COVID-19 bisa jadi akibat dosa riba. Kalau orang terbebas riba, Allah akan angkat ini COVID. Gimana Pak Ustaz caranya? Dalam Islam ada yang namanya pinjam pinjam, ada yang namanya jual beli. Misal, saya pinjam uang ke ini, Bu, nanggut tadi dia Pak Ustaz mangga. Nanti di bulan depan saya balikin Bu. Saya harus balikin 1 juta. Tidak boleh jadi 1 juta 100. Kumaha Pak Ustaz, lamun barang bisa saya punya motor beli 10 juta, dijual 12 juta, dibeli, maaf apa namanya? Rodiah. Kalau dia beli motor saya 12 juta, kita beli motor, dicicil Pak Ustaz, kayaknya itu 10 kalian. Oh, kita sana riba sebab jual beli. Yang jadi masalah lamun aya pihak bank. Jadi pihak bank malunasan saya 12 juta, Bapak pinjam berapa? Di bungaan, ada denda, berarti lebih. Sebab kontraknya tadi jual beli, sekarang jadi pinjam Pak. Ini ribanya, bisa dipahami nggak? Jadi kuduna kumaha Pak Ustaz? Sekarang harusnya ibu maaf. Harus selesaikan hutang-hutang ke orang-orang yang menyelesaikan Pak. Zaman ayeuna gawe ieu sepi. Perusahaan itu ada memesan barang-barang salah karyawan di PHK. Bingung, jangan bingung. Nih konsep saya. Kenapa ustadz-ustadz yang lain Bu ceramah cara kosong? Tapi Cecep alhamdulillah 1 hari kerjaan Hairul Tanjung. Betul tidak? Cecep dijemput Trans TV dari stasiun menuju tempat siaran, dijemput ke supirnya. Kuduna tanggung jawab Hairul Tanjung. Tapi kerjanya sama supir dan supir digaji. Itu yang bikin kaya, sehingga dalam sehari bisa mengerjakan 8.008 jam. Dalam kesorangan kelopaan. Makanya Bapak bisa benar, maaf. Tong sorangan kerja teh. Seperti prinsip buku ini. Maka ketika saya ceramah di pengajian itu sebenarnya adalah sedang mengerjakan yang harus dikerjakan oleh Allah. Tapi sistem inilah yang membuat maaf kita jadi orang CERDAS. Makanya Ustaz awal beli buku mahal-mahal ini. Kalau pola pikir kita masih salah. Saya mau nanya sama Anda, mending beli bakso samangkok atau mending beli roda bakso tapi harganya sarua jeung samangkok? Mending beli roda. Sebab beli roda mangkok aya, bakso aya, penghasilan aya. Nah, buku Cecep itu roda bakso kalau harganya samangkok. Hanya beli 1 buku langsung akan dapat penghasilan dari penjualan buku berikutnya di tempat selanjutnya. Pak Ustadz, sekarang saya tidak punya uang. Pak Ustadz, kumaha? Pak, tinggal daftar. Adanya berapa? Nanti bukunya dikasih setelah lunas. Tidak ada yang susah dan mahal. Sebab kalau aina dikasih buku nanti buku saya nyerah radio gini. Tidak bisa buat bagi hasil. Ini harus fair. Nah,
nanti tapi bisa mereferensikan. Apa yang menyebabkan doa tidak terkabul? Yang tadi, kenal Allah, tidak tunaikan hak Allah. Tadi sudah dijelaskan ada 10 ya dari awal. Apakah boleh keinginan menjadi penerus ulama? Boleh, bukan boleh, wajib. Minta tipsnya ketika kita malas dengan segala sesuatu. Maka pikirkan. Nih, saya ingat kalimat Pak Khairul Tanjung yang mengatakan tadi, Allah Maha Adil. Allah tidak mungkin ngasih rezeki sedikit kepada pekerja keras. Allah tidak mungkin ngasih rezeki sedikit. Allah tidak mungkin ngasih rezeki sedikit kepada pekerja keras. Allah tidak mungkin ngasih rezeki banyak kepada para pemalas. Itu ungkapan beliau. Jadi supaya kita tidak malas gimana? Ya itulah. Anda bisa lihat, maukah masa tua Anda menjadi masa tua yang terus kerja cari uang, padahal tubuh sudah, maaf ya, saya kadang-kadang suka kasihan kalau ada kakek-kakek nanti ngatur lalu lintas. Karena kan kakek-kakek juga jadi kerjanya itu nyebrangin orang gitu. Kalau sudah tua dimarahin lagi sama nenek-nenek, karena si nenek-neneknya sudah nyebrang diseberangin lagi sama dia. Jadi kasihan. Ceritakan satu cerita Rasulullah tentang riba. Itulah di zaman Rasulullah telah menceritakan satu hadis bahwa orang yang makan riba dosanya ada 70 tingkatan. Yang paling ringan adalah berzina dengan ibunya sendiri. Kalau di kampung kita ada orang yang berzina dengan ibunya, saya yakin akan diarah kemana-mana, disebut manusia berzina. Padahal orang yang terlibat riba paling kecil dosanya seperti itu. Nauzubillah. Jadi Rasulullah menceritakan tentang 70 tingkatan riba paling ringan adalah berzina dengan ibu. Minta motivasi supaya semangat belajar, terutama dalam menghafal Al-Quran. Ingat baik-baik, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu bukan orang yang paling tampan, sebaik-baik di antara kamu bukan orang yang paling kaya, tapi orang yang baca Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa kita tidak bisa kaya? Karena Anda membenci uang. Awas, jangan membenci uang, Pak. Uang mah bikin kita ke neraka. Teh ibu-ibu lamun anu uangnya dipakai maksiat. Perlu uang Pak? Ari ka haji kudu make artos henteu. Ngadamel masjid kudu make artos henteu. Jangan benci uang. Hayang beunghar jangan cari uang. Mantap na orang teboga duit sebab niatnya cari uang. Tapi cari peluang. Benar tidak? Tidak cecep tak buku supaya cecep keliling-keliling ceramah di Majalaya. Ada peluang. Jangan cari uangnya. Jadilah untuk paling oke malah kecewa. Betul tidak? Nah, itu. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Kenapa harus ikhlas? Kepada siapa kita harus ikhlas? Bagaimana cara? Itu juga soal ujian gitu ya. Ini cecep. Aku tanggung jawab Pak. Baik ya. Saya pakai bahasa yang mudah dipahami aja deh. Kita pasti semua pernah ke kamar mandi BAB, pernah nggak? Kira-kira diingat-ingat gitu. Sabaraha. Diingat-ingat tak? Jadi ikhlas malah orang nyumbang ke masjid bisa ingat dari sabaraha. Jangan sampai masukin untuk pembangunan masjid 1 juta ditulis hamba Allah. Begitu dari beritanya ada hamba Allah yang menyumbang 1 juta. Jangan mengingat-ingat ya. Kenapa harus ikhlas? Ya ikhlas lah. Amalan kita akan diterima oleh Allah. Kenapa? Kepada siapa kita harus ikhlas? Ya kita kepada Allah. Kita segala apa yang kita lakukan hanya karena Allah. Ridho Allah, itu ikhlas. Bagaimana cara ikhlasnya? Melupakan apa yang telah kita beri. Jangan diingat-ingat lagi. Kalau masukin kerja seseorang pahalanya gede berapa? Misalkan ayah puntennya, misalkan si pulang ke udah mau ku ibu teh di masih ada malam cara rencana setiap dia kerja ibu dapat pahala. Seperti Cecep ayah ceramah di masjid Al-Hidayah. Tahu-tahu Cecep ceramah di masjid misalkan Al-Mukarram misalkan
atau di masjid Baitul Mukminin misalnya. Nah, gara-gara ibu cecek ceramah dirinya, bukan hanya uang yang didapat, pahalanya juga ibu akan dapat. Itulah luar biasa. Bagaimana cara ceramah agar bisa percaya diri? Nah ini, tadi teh jawab ya, ukur anda tubuh bagi anu keja, nggak bisa. Ngadek pak, pulang untuk tinggal jemaah. Ada penceramah dulu ya ibu-ibu ya. Jadi etamah penceramah itu ukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo balik di makan taruh. Ayah ini udah multi harus bertahan teui. Ditanya, ya kunaon teui? Resep sama saya ngumpul. Nah masih diri saya lah abi kadiga. Kainan bertahan maaf, supaya tidak grogi, saya waktu di pesantren suruh kiai. Ayo bang, siap ceramah, siapa kiai? Ayo suka teh beneran ibu majelis taklim, asawah dia karepun entong. Ayo ceramah. Mana pakai cuma entong. Suka teh entong di bawah cici, ngawan bunga gitu. Gitu entah. Motor bariku, motor tadi ada hadis buat para lamau. Nah ya, tuh cek kiai. Selama kuningal juga entong kedai cici, tapi fokusnya orang mata uang. Lain aja kamu di entong, gak entong ada di sambungi. Begitu nanti ceramah kamu di hadapan mustami kedai cici, amal entong. Tapi lalu mustami nggak berbungan, maka itu mustami alhamdulillah siap menerima dakwah. Tuh konsep ulama. Apakah gadai-gadai ada ribanya? Misalkan gadai sawah. Bagaimana cara menggadai yang benar? Intinya kan menggadai itu kan pinjam uang tapi pakai jaminan, betul tidak? Nah kalau yang namanya pinjam meminjam, saya sudah bilang tadi tidak boleh ingin. Cuma lebih enak gadai ada jaminan. Jadi dalam perjanjian kalau dia tidak bisa bayar maka jaminan itu akan menjadi pemilik orang yang meminjamkan. Jadi sebenarnya gadai menggadai itu halal kalau tidak pakai bunga. Tapi lamun ada bunga kene, anda riba lagi nggak bisa dipahami? Itu. Jadi gadai menggadai boleh, tapi cara Islam. Makanya tadi saya sudah bilang, sebenarnya kalau saya jual motor ke Pak, lupa lagi, kalau lihat namanya begitu bagus Pak. Jadi kalau dia muhat, itu ulama di Arab. Itu saya jual motor ke dia nyicil, betul tidak? Karena ada barangnya. Jadi pinjam meminjam tidak boleh dilebihin, tapi kalau jual beli mah menang berlebihan. Asal jangan sampai ada pihak ketiga. Karena akarnya berubah jadi simpan meminjam lagi. Saya dipahami nggak benar dia? Udah paham kan dia? Kalau ibu tidak paham. Udah betul dia. Ya itu saja mungkin. Jadi kesimpulannya, bagi anda yang ingin bergabung dengan program saya, namanya Ngaji Rezeki, ada meja di depan, silakan konsultasi kepada panitia. Dicatat namanya, Pak Ustadz saya berminat ikutan tapi sekarang tidak siap uangnya. Enggak apa-apa, sekarang adanya berapa? Yang mana yang 2.000 Pak Ustadznya sampai sedikit 2.000. Tapi buku tidak bisa diambil sekarang. Buku setelah lunas. Well ya, kita tidak ada kelebihan. Ini hanya sekedar akad saja supaya tercatat. Tapi dengan 2.000 itu, ibu bisa mereferensikan acara. Tapi secepatnya harus dilunasi bola samping. Karena Pak Ustadz mempunyai pilih itu, itu tidak boleh begitu, Pak ya. Supaya sama-sama kita jalan. Karena kalau semuanya sisi kayak gitu, nanti malah acara kita tidak ini. Apa tuh bisa bayangkan? Ini saya sampai nangis mikir program ini, Pak. Habis haji saya ya Allah, begitu banyak yatim piatu yang tidak bisa beli beras. Begitu banyak masjid-masjid yang ada lagi donatur. Begitu banyak orang yang kelaparan ya Allah. Gimana solusinya? Saya biasanya jualan buku Pak, gimana jualan buku? Tapi 100% buku itu untuk saya semuanya. Sekarang saya mikir Pak, untuk saya berhasil aja dengan orang yang mereferensikan acara. Ternyata program ini alhamdulillah begitu banyak, dari mulai supir taksi, supir grab, mereka itu mereferensikan acara. Walaupun sibuk tidak ikut pengajian, tapi tetap dapat bagi hasil. Bagi anda yang keberatan tidak ikutan nggak apa-apa. Tapi yang ikutan mudah-mudahan bisa mencapai kepada Tuhan. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan
Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Tolong kami ya Allah. Di antara kami ada yang sedang kesulitan ekonomi, mudahkan rezekinya ya Allah. Di antara kami ada yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Di antara kami ada yang sedang belajar, cerdaskan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ibu bapak kami, manusia luar biasa, orang yang paling banyak berjasa dalam kehidupan kami. Mudahkan rezeki kami ya Allah, agar kami bisa memberangkatkan ibu dan bapak kami ke tanah suci. Kami bisa mengajak ibu dan bapak, kakak dan adik, barang semua di Mekah berangkat umroh. Angkatlah COVID-19 ini ya Allah, agar kami bisa ke tanah suci dalam waktu yang cepat. Roh, bagi kami yang masih terlibat riba, mudahkan rezeki. Kami akan lunasi agar tidak memiliki hutang lagi. Kami akan mencari nafkah dengan cara yang halal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah.